sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh hiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan makan. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Panggilan kita sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk bersatu dengan Dia yang memberi pengharapan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat beriman yang berpasrah penuh pada penyelenggaraan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengejar kebahagiaan surgawi yang bersifat kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus katakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Kita menyadari bahwa dalam kesusahan hidup kita, keterbatasan dan kemiskinan, kita tetap bersuka cita karena kita sadar bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Miskin yang dimaksudkan Tuhan bukanlah miskin secara materi, melainkan miskin akan Tuhan. Ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika segala kebutuhan kita terpenuhi, kita merasa bahwa hidup kita tercukupi, maka kita akan terlena dan mulai meninggalkan Tuhan dan mendewa-dewakan hal-hal yang bersifat duniawi yang hanya memberikan kepuasan semata. Namun Yesus pada hari ini mengajak kita untuk pentingnya mengejar hal-hal surgawi yang bersifat kekal dan abadi, yang memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada kita. Ketika kita dalam segala keterbatasan kita menyadari bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan, kekuatan, dan penghiburan di dalam setiap situasi dan kesulitan hidup kita. Yang terpenting ialah bagaimana kita terus berpasrah diri pada Tuhan, menyerahkan seluruh diri dan hidup kita untuk terus bersatu dengan Tuhan.
semoga iman yang telah tumbuh dan berkembang di dalam diri kita terus membawa kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia untuk mewartakan cinta Tuhan kepada sesama kita yang terpinggirkan, yang tidak mengalami sukacita dan jamahan kasih dari sesama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sabda Tuhan hari ini terutama dalam bacaan Injil, kita diajak untuk tetap mempertahankan iman kita akan Kristus. Terutama kita diajak untuk terus memupuk kehidupan rohani kita agar kita mampu bertanggung jawab dengan kehidupan kita pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.